Dalam Sapa Indonesia Pagi, saudara, kasus siswa keracunan menu program makan bergizi gratis terus berulang di berbagai daerah. Dan yang terbaru, saudara, ada 145 pelajar SMK di Sumedang, Jawa Barat diduga keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis. Ahli gizi Tan Shot Yeng mendorong alokasi menu lokal 80% dari menu MBG. Kasus siswa keracunan menu program makan bergizi gratis terus berulang di berbagai daerah. Terbaru 145 pelajar SMK di Sumedang, Jawa Barat diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. 50 diantaranya masih dirawat di Puskesmas Ujung Jaya. Awalnya mereka mengeluhkan mual, pusing, dan muntah usai menyantap makanan bergizi gratis. Melihat itu, pemerintah Kabupaten Sumedang akan menemui pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG hingga ahli gizi untuk membahas dugaan keracunan ini. Evaluasi, besok pun kami akan undang SPPG untuk membahas ini. Camat sudah kami tuliskan untuk monitor setiap SPPG, dan saya pun sudah kontak beberapa SPPG supaya betul waspada, antisipasi ini supaya tidak terjadi. Total berapa? Yang masih dirawat total? Yang masih dirawat 50 orang. Ya, sebagian sudah pulang. Ya udah, tanggung pemerintah semuanya. Ya. Berulangnya kasus siswa keracunan makanan bergizi gratis di sejumlah daerah membuat Badan Gizi Nasional BGN bergerak cepat dengan membentuk tim investigasi yang terdiri dari sejumlah ahli. Tidak hanya itu, Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deang, bilang pihaknya akan memperketat persyaratan verifikasi calon mitra makan bergizi gratis. Kemudian kita juga akan lihat apakah standar alat-alatnya masak sesuai dengan standarnya BGN. Karena kenapa? Masak ini penting, alat masak. Karena di situ di teknik masak nih suhu-suhunya harus diatur. Bahkan sudah diumumkan kemarin sore, semua chef yang di dapur harus bersertifikasi. Yayasan harus menyediakan chef pendamping. Jadi bukan hanya dari BGN, karena yayasan sudah menerima manfaat dari kita sewa lahannya, bangunannya, maka dia harus mengeluarkan, ikut bertanggung jawab dengan menyediakan chef. Ahli gizi masyarakat Tan Shot Yeng menyoroti sejumlah menu makan bergizi gratis yang tidak tepat dan berpotensi menimbulkan masalah. Salah satu yang disorotinya adalah menu burger yang muncul paket makan bergizi gratis. Tan Shot Yeng mendorong pemerintah mengalokasikan menu lokal sebanyak 80% di paket MBG. Alokasikan menu lokal sebagai 80% isi MBG di seluruh wilayah. Ya, saya pengen anak Papua bisa makan ikan kuah asam. Saya pengen anak Sulawesi bisa makan kapurung. Tapi yang terjadi dari Lokna sampai dengan Papua yang dibagi adalah burger, di mana tepung terigu tidak pernah tumbuh di bumi Indonesia. Nggak ada anak muda yang tahu bahwa gandum tidak tumbuh di bumi Indonesia. Dibagi spaghetti, dibagi bakmi gacoan. Oh my God. Ya, dan maaf ya, itu isi burgernya itu kastanisasi juga. Kalau yang dekat dengan pusat supaya kelihatan bagus, dikasih kayak chicken katsu. Tapi coba kalau yang di daerah, yang SPPG-nya juga agak sedikit main, dikasih itu loh, benda tipis berwarna pink. Saya aja nggak pernah mengatakan ini adalah daging olahan. Saya aja nista bilang itu daging olahan. Saya nggak tahu itu produk apaan. Itu rasanya kayak karton warnanya pink. Dan buat lucu-lucuan nih, lalu anak-anak disuruh, oke, do it your own. Ya, DIY. Susunnya, ada sayurnya. Astaga, kan bukan itu tujuan MBG. Punten. Ya, dan akhirnya apa? Ini mau sampai kapan makannya burger? Ahli gizi menyampaikan satu porsi menu makan bergizi gratis dapat diisi 4 bahan pangan, yakni makanan pokok sebagai sumber karbohidrat sebanyak 150 gram nasi atau 3 buah kentang berukuran sedang. Lauk pauk terdiri dari protein hewani seperti 2 potong ayam tanpa kulit atau seberat 80 gram dan protein nabati seperti 2 potong tahu atau tempe dengan berat 50 gram. Serta buah dan sayuran sebagai sumber vitamin dan mineral dengan berat masing-masing 150 gram.
Fenomena keracunan MBG ini harus menjadi pusat perhatian serius pemerintah. Evaluasi dan pengawasan harus dilakukan mulai dari rantai pasok paling awal hingga saat siswa menerima MBG. Jangan sampai program yang telah menyedot anggaran triliunan rupiah ini malah jadi bumerang bagi gizi anak bangsa. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, keracunan menu makan bergizi gratis terus terulang di berbagai daerah di Indonesia. Lantas seperti apa sebenarnya menu makan bergizi gratis yang sesuai? Akan kita bahas bersama dengan Guru Besar Pangan dan Gizi IPB. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring. Sudah ada Pak Ali Komsan. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak. Iya, Pak Ali, terima kasih sudah menyempatkan waktunya berdiskusi bersama kita di Sapa Indonesia Pagi. Pak Ali, jadi sebenarnya apa yang perlu dievaluasi? Jadi salahnya di mana nih dari menu MBG yang menyebabkan keracunan di berbagai daerah di Indonesia, Pak Ali? Ya, jadi kalau saya melihat mungkin nanti di masa yang akan datang, kita ini perlu menyiapkan penjamah-penjamah makanan yang sudah mendapatkan pelatihan tentang keamanan pangan. Dan ini sangat penting. Karena pelatihan keamanan pangan atau sertifikasi keamanan pangan itu bukan hanya perlu dimiliki oleh kepala SPPG-nya saja, tetapi penjamah makanan juga harus tahu teknik-teknik memasak sehingga keamanan pangan terjamin. Oke, sertifikasi keamanan pangan ini meliputi apa saja, Pak Ali? Sertifikasi keamanan pangan itu intinya adalah kemampuan dari penjamah ini untuk mengolah makanan dengan suhu yang pas ya, sehingga indikasi-indikasi bahwa makanan tidak dimasak dengan suhu pas menyebabkan makanan kurang matang dan itu menyebabkan bertumbuhnya mikroba atau bakteri. Termasuk juga bahan baku yang kualitasnya baik dan bagus juga perlu diperhatikan? Ya, itu saya kira merupakan bagian dari bahan pokok yang tentu saja sudah harus diawasi dengan baik. Nah, oleh karena itu distributor atau supplier ini juga harus diawasi dengan baik supaya apa yang dikirimkan ke SPPG itu mempunyai kualitas yang baik. Tetapi tentu saja juga kita harus memperhatikan ketersediaan air bersih yang cukup dan tidak tercemar. Karena air itu bagaimanapun juga merupakan bagian di dalam proses pemasakan makan bergizi gratis. Dan ini tentu saja harus ketersediaan airnya diamati dan memperoleh jaminan bahwa air tersebut aman. Oke, itu kan soal prosesnya ya. Memang penting sekali prosesnya, benar-benar harus ada sertifikasi keamanan pangan di sana, begitu harus benar-benar matang, termasuk soal bahan baku sebagai bahan utama pembuatan MBG. Nah, standarnya ini jadi seperti apa? Apakah perlu kemudian real food begitu ya, atau kemudian ultra processed food begitu? Karena Dokter Tan, salah satu dokter ahli gizi mengatakan, ya masa makannya burger gitu, spaghetti begitu. Kearifan lokal ini harus tetap dijunjung tinggi begitu di Indonesia. Sangat baik bahwa MBG ini mengutamakan pangan lokal karena ini intinya adalah juga sebagian dari pemberdayaan UMKM yang ada di daerah-daerah sehingga ekonomi bergerak dengan maksimal. Saya ingat program PMTAS dulu ya, program makanan tambahan untuk anak sekolah, itu juga mewajibkan pangan lokal sebagai pangan utama yang disajikan di dalam PMTAS sehingga pada saat itu penggunaan terigu itu benar-benar sangat-sangat dibatasi karena kita mengetahui kita tidak menghasilkan terigu ya, tetapi kalau menghasilkan burger dagingnya saja itu tentu bagian dari apa yang bisa diakses oleh MBG ya. Jadi misalnya proses pemasakan ayam ya, kalau dia menggunakan chicken katsu itu ada tepungnya tapi sedikit, ayamnya tetap dalam jumlah yang banyak. Sehingga penggunaan tepung itu benar-benar dibatasi sebagai produk yang memang tidak bisa ditumbuhkan di Indonesia. Jadi saya kira keberagaman itu juga akan sangat tergantung pada bagaimana penyusunan menu yang dilakukan dengan siklus 20 hari. Dan itu menunjukkan bahwa sebenarnya MBG ini sudah mempersiapkan siklus yang baik supaya menghindari kebosanan yang akan dialami anak-anak ketika dia mengkonsumsi menu dengan siklus 20 hari. Oke, jadi saya ingin tanya standarnya menurut Anda, Pak Ali, seperti apa sih sebenarnya harusnya menu makan bergizi gratis itu? Jadi kalau kita lihat apa yang disampaikan bahwa menu bergizi gratis menunjukkan keberagaman. Keberagaman itu dicerminkan mungkin disebut 4 sehat ya, ada nasi, lauk, sayur, dan buah. Dengan komposisi yang sudah disesuaikan oleh para ahli gizi di MBG. Misalnya nasi 150
gram. Itu kalau anak-anak balita tentu tidak bisa menghabiskan 150 gram. Pasti akan dikurangi. Sehingga porsinya sesuai dengan acuan gizi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Memang kalau kita lihat dari aspek keberagaman, itu keberagamannya sudah baik. Ada buah, ada sayur, ada lauk, dan kemudian ada pangan pokok. Pangan pokok itu kalau menggunakan kentang, itu juga merupakan bagaimana pemberdayaan pangan lokal di Indonesia. Karena selama ini kita ketergantungan pada beras tinggi sekali, dan mungkin lebih dari 90% kita ini mengkonsumsi nasi. Memperkenalkan pangan pokok non-nasi itu dilatih juga sejak dini. Ya, tetapi kentangnya itu apakah cukup disajikan dengan kentang rebus saja, atau berupa mashed potato yang mungkin bisa lebih dinikmati oleh anak-anak, itu juga tentu saja memerlukan bagaimana pembiasaan mengenal pangan pokok non-lokal. Saya kira salah satu ketidakberhasilan dari diversifikasi saat ini adalah bahwa kita sulit menggantikan beras sebagai pangan pokok. Tetapi ketika ada program MBG yang menyasar anak-anak usia dini dan anak usia sekolah, maka ini kesempatan yang bagus mengenalkan pangan-pangan pokok lokal yang sebenarnya sangat bisa dijumpai di berbagai wilayah. Termasuk juga bagaimana saya ingin mengetahui respon Anda terkait dengan makanan olahan yang kita tahu juga dijadikan menu MBG. Misalkan tadi Anda bisa mengatakan nasi bisa diganti menjadi mashed potato begitu ya, atau bisa nggak sih sebenarnya untuk di beberapa wilayah nasi diganti kentang atau ya sama kentang atau jagung misalkan? Ya, jagung, kentang, kemudian ubi jalar, itu semuanya adalah produk-produk karbohidrat. Tetapi ketika kita memberikan pangan non-nasi, yang harus diperhatikan adalah bahwa lauk pauk atau kandungan proteinnya harus ditingkatkan. Karena di antara berbagai pangan pokok tadi, yang proteinnya tinggi itu hanya nasi dan jagung. Ya, sehingga ketika kita menggantikan dengan kentang ataupun ubi jalar atau singkong, itu maka kandungan protein dari lauk pauk harus ditingkatkan. Sehingga kalau kita melihat misalnya orang Maluku sebagian makan sagu, kemudian lauknya itu adalah ikan, itu adalah komposisi yang lebih bagus daripada sagu dengan tahu tempe misalnya. Oleh karena itu kualitas protein harus ditambah, kemudian mungkin porsi protein juga harus ditambah kalau kita menggunakan pangan pokok non beras. Oke, pertanyaan saya selanjutnya begini Pak Ali, seberapa pentingkah kemudian real food di menu makan bergizi gratis dibandingkan menu olahan? Kalau kita bicara apa yang kita konsumsi, pasti semuanya itu menggunakan proses pengolahan, ya. Tetapi dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh MBG dengan mengolah dengan beragam menu, itu saya kira sudah memenuhi persyaratan proses pengolahan, ya, yang menunjukkan keberagaman sayur hari ini berbeda dengan sayur yang akan disajikan besok, pengolahan yang disajikan hari ini berbeda dengan yang disajikan besok, dan ini juga merupakan bagian dari pendidikan gizi untuk anak-anak untuk mengenal beragam olahan yang bisa disajikan, dan ini mungkin akan berbeda dengan apa yang biasa disajikan oleh orang tuanya yang kesehariannya makan mungkin ragamnya tidak seberagam apa yang disajikan di MBG saat ini. Dari kacamata Anda Pak Ali, apa sebenarnya yang harus segera dievaluasi secara menyeluruh dari menurut pandangan Anda, mulai dari hulu sampai ke hilir soal program makan bergizi gratis ini? Jangan sampai kemudian kita tidak mau melihat lagi ada kasus-kasus dugaan keracunan dalam program makan bergizi gratis ini. Ya, jadi untuk SPPG yang sekarang ini bermasalah, tentu saja bisa dilakukan sanksi, misalnya pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara? Pemberhentian sementara. Sementara untuk SPG-SPG lain yang tidak bermasalah, tentu harus tetap berlanjut melakukan proses pemberian MBG ini dengan baik. Yang kedua adalah perlu adanya sertifikasi layak sanitasi and hygiene, ya, SLHS, yang itu kemungkinan nantinya harus diwajibkan kepada seluruh SPPG. Karena kita merencanakan membangun SPPG itu sampai lebih dari 30 SPPG. Sehingga kelaikan sanitasi dan hygiene itu menjadi syarat yang perlu untuk ditanamkan kepada semua yang sedang membangun SPPG. Dan kemudian tentu saja pada setiap kasus yang terjadi seperti saat ini, MBG atau BGN harus segera mengemukakan apa sebenarnya penyebab utama dari terjadinya keracunan setelah dilakukan analisis laboratorium terhadap sisa-sisa makanan yang disinyalir menyebabkan keracunan. Oke, kalau menurut Anda apa faktor terbesar anak-anak ini bisa keracunan
makan bergizi gratis? Kalau tidak salah beberapa ada yang di semangka ada bakterinya, kemudian di orek tempe, di telur dadar. Nah ini menurut Anda di mana yang salah nih dan harus seperti apa yang harus diperbaiki ke depannya? Ya, jadi saya kira laboratorium nanti akan membuktikan dari 4 komponen nasi, sayur, lauk, dan buah, itu kemungkinan bakteri yang menyebabkan diare atau mual itu pada komposisi apa. Dan kemudian setelah ditelusur, maka kita bisa mengetahui bagaimana proses pemasakan, bagaimana proses pemorsian pada saat pagi hari, sampai menunggu distribusi, itu kira-kira kontaminasi terjadi pada periode di mana. Karena kita tahu bahwa SPPG ini memasak makanan sejak dini hari ya, kurang lebih pukul 3 dini hari, dan kemudian didistribusikan sekitar pukul 10 sampai 11 untuk persiapan makan siang. Nah, oleh karena itu tentu ada masa-masa kritis di mana makanan-makanan ini mungkin terkontaminasi oleh mikroba. Jadi saya kira kita tunggu informasi dari kajian lab untuk membuktikan posisi mikroba itu lebih banyak di lauk atau di sayur atau di buah. Nah, untuk buah-buahan tentu saja sebenarnya pemilihan buah-buahan berkulit yang saat ini sudah dilakukan itu sudah sesuai. Misalnya kita memilih pisang daripada semangka yang diiris-iris ya. Karena semangka yang diiris-iris itu akan mudah basi. Sehingga itu menyebabkan aroma yang tidak enak, kemudian rasa asam dan sebagainya. Tetapi dengan memberikan pisang itu oke. Kemarin ditemukan salak tetapi ada ulatnya. Kalau saya melihat itu saya kira SPPG memang tidak bisa mengontrol salak itu ketika di dalam masih ada kulitnya. Kita tidak tahu di dalamnya seperti apa. Jadi saya kira itu minor lah ya menurut saya ya. Tapi pilih buah-buahan yang berkulit itu menurut saya masih lebih aman daripada buah yang kemudian dikupas dan disajikan 3-4 jam kemudian. Oke, terakhir Pak Ali, masukan seperti apa yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah terkait dengan proyek makan atau program makan bergizi gratis ini? Ya, saya kira menyediakan makanan untuk 3.000 siswa ini merupakan tugas yang luar biasa, memerlukan pemikiran dan kehati-hatian ya. Sehingga apakah kita ini berpikir penyeragaman SPPG dengan 3.000 porsi di seluruh Indonesia itu merupakan hal yang memang pantas dilakukan atau perlu ada alternatif-alternatif lain sehingga keseragaman itu tidak ditentukan oleh pusat bahwa semuanya harus 3.000 porsi setiap hari. Sehingga saya berpikir tentang adanya small scale SPPG yang bisa melayani dalam jumlah yang lebih sedikit, mengingat bahwa geografi Indonesia ini ada wilayah-wilayah terpencil, ada wilayah-wilayah kota metropolitan yang semuanya mungkin memerlukan perlakuan yang berbeda. Oke, baik, kita tentu saja berharap ada evaluasi yang secara menyeluruh begitu ya, dan nantinya akan ada perbaikan supaya program makan bergizi gratis ini tetap berjalan begitu ya sampai selesai periode dan tentu saja untuk menciptakan atau mewujudkan Indonesia